Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama aku Santi Dewi. Di sini aku mau nge-review buku Tafsir wal Mufasirun karya Dr. Muhammad Sofyan MA. Buku ini berisikan 114 halaman dengan warna covernya yang merah elegan. Penulis bernama Muhammad Sofyan yang lahir di Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara pada 3 November 1969. Beliau lulusan sarjana S1, jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang tamat pada tahun 1945. Kemudian beliau melanjutkan S2, jurusan Al-Quran dan Peradaban di Universitas Islam Jami'ah Millia Islamia, New Delhi, tahun 1999. Lalu beliau S3 di Universitas of Lucknow, India, jurusan Quran dan Peradaban tahun 2004. Masya Allah sekali ya. Beliau pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Wilayah Sumatera, Ketua MUI Sumatera Utara Bidang Luar Negeri, Ketua Forum Dai Asia Tenggara. Beliau juga alumni Gotor pada tahun 1990. Karya-karya beliau diantaranya ada Tafsir Surat Yusuf, Tafsir Surat Hud, Golden Words, Quran, Land and Power. Nah, saat ini beliau juga sedang membuka pesantren tahfiz Quran dan berwirausaha di desa Sukamulya, Rantau Aceh, Tamiang. Nah, lanjut ke isi buku. Dalam buku Tafsir wal Mufasirun ini ada membahas berbagai macam tafsir. Nah, pada bab 1, buku ini membahas tentang tafsir bir-ra'yi. Secara istilah, tafsir bir-ra'yi ini adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak yang dinamakan dengan al-tafsir bil-ijtihadi, yaitu penafsiran yang menggunakan ijtihad karena penafsirannya didasarkan atas hasil pemikiran seorang mufasir. Lalu dalam tafsir bir-ra'yi ini terdapat syarat-syarat mufasir dan kaidah-kaidah dalam menggunakan corak tafsir ini, yakni diantaranya yang pertama, yaitu harus memiliki pengetahuan bahasa Arab dan segala seluk-beluknya. Lalu yang kedua, kita harus menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Lalu yang ketiga, kita harus menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti hadis, usul fikih, dan sebagainya. Lalu yang keempat, harus berakidah yang benar. Yang kelima, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam. Dan yang keenam, harus menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Lalu pada tafsir bir-ra'yi ini dibahas juga mengenai perbedaan tafsir bir-ra'yi dengan tafsir lainnya, dan kenapa ada yang tidak menerima tafsir bir-ra'yi ini. Ada contoh kitab yang termasuk ke dalam tafsir bir-ra'yi, semua dibahas dalam buku ini. Selanjutnya pada bab 2 membahas mengenai tafsir bil matsur, yakni tafsir yang berdasarkan Al-Quran atau riwayat yang sahih, atau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau ayat dengan ayat, Al-Quran dengan sunnah, atau dengan perkataan sahabat, karena merekalah yang mengetahui kitabullah, atau dengan pendapat para tokoh. Nah, tafsir bil matsur ini adalah metode penafsiran yang harus kita ikuti dan dijadikan pedoman dalam menafsirkan Al-Quran, karena ini merupakan cara paling aman dalam memahami kitab Allah. Lalu pada bab 3 dalam buku Tafsir wal Mufasirun ini membahas mengenai tafsir Jalalain. Kitab ini dikarang oleh dua orang imam agung, yakni yang pertama Jalaluddin Al-Mahali dan yang kedua Jalaluddin Al-Suyuti. Tafsir Jalalain ini merupakan tafsir yang menggunakan bentuk bil-ra'yi karena dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufasir. Metode dalam tafsir ini ialah metode ijmali, yaitu global, yakni menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Lanjut ke bab 4 pada buku ini, yaitu membahas mengenai tafsir Zamakhsyari. Nah, dengan nama lengkapnya yaitu Abd Al-Qasim Mahmud Ibnu Muhammad Ibnu Umar Al-Zamakhsyari yang dilahirkan di Zamakhsyar, sebuah kota kecil di Khawarizmi. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Zamakhsyari lebih dahulu menuliskan ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan.
lalu memulai penafsirannya dengan mengemukakan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil dan hadis atau ayat Al-Quran, baik yang berhubungan dengan asbabun nuzul suatu ayat atau dalam hal penafsiran ayat. Metode yang digunakan pada penafsiran ini adalah metode tahlili, yakni meneliti makna kata-kata atau kalimat dengan cermat, serta menyingkap aspek munasabah, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat lain atau satu surat dengan satu surat lainnya. Dilanjut ke bab 5 dalam buku ini, yakni membahas mengenai tafsir Al-Hazin. Biografinya dengan nama lengkap yakni Al-Ad-Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Al-Syaikhi Al-Baghdadi Al-Syafi'i Al-Hazin. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 678 Hijriah. Al-Hazin dalam tafsirnya yakni dengan sistematika yang pertama, yakni menafsirkan Al-Quran menurut susunan urutannya dalam mushaf. Tafsir ini mengikuti manhaj tahlili, yakni manhaj yang berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan mengungkapkan pengertian yang ditujunya. Nah, tafsir Al-Hazin adalah tafsir bil ar-ra'i yang mahmud, yakni berpijak dari realita bahwa tafsir Al-Hazin merupakan resum dari tafsir bil al-matsur. Lanjut ke bab 6 dalam buku ini membahas mengenai tafsir Al-Baidhawi. Nama lengkap beliau ialah Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidhawi Al-Syairazi, dan beliau berasal dari desa bernama Baidho bagian dari negara Persia, Iran. Al-Baidhawi menyebutkan dua alasan yang mendesaknya untuk menulis tafsir Al-Baidhawi ini. Yang pertama, bagi beliau tafsir dianggap sebagai ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, yang kedua, alasannya yakni beliau melaksanakan apa yang diniatkan sejak lama yang berisi tentang pikiran-pikiran terbaik. Tafsir Al-Baidhawi ini termasuk tafsir yang berukuran menengah. Isinya memadukan antara tafsir dan takwil sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan syara. Tafsir Al-Baidhawi ini tidak hanya memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, yang menjadi ciri khas dalam penafsiran bil al-matsur, namun juga menggunakan ijtihad untuk memperjelas analisisnya atau memperkuat argumentasinya. Lalu pada bab 7 dalam buku ini membahas mengenai tafsir Katsir. Nama beliau ialah Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Basri Al-Dimishqi Al-Faqih Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 705 di timur Basri, yakni wilayah di Damaskus. Metode dalam tafsir ini yakni yang pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan tafsir Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, menggunakan sunnah yang merupakan penjelas Al-Quran. Lalu yang ketiga, melalui asbab nuzul dari ayat tersebut. Dan yang keempat, melalui referensi yang lainnya. Lalu pada bab 8 dalam buku ini membahas mengenai tafsir ma'ani Al-Quran. Penulisnya yakni Abu Zakaria Yahya Ibnu Ziyad Ibnu Abdillah Ibnu Manzur Al-Dailami. Nah, objek dalam penafsiran ini yakni tidak seluruh ayat dalam setiap surat Al-Quran menjadi sasaran penafsirannya, namun berupaya untuk konsisten dengan desain yang dirancangnya dalam pernyataannya. Dalam pernyataannya tersebut tersirat tujuannya, yakni dengan karyanya ini dalam rangka memberikan uraian pemecahan problem i'rab Al-Quran di samping pemaknaannya. Selanjutnya pada bab 9 dalam buku Tafsir wal Mufassirun ini membahas mengenai tafsir isyari. Menurut Syubhi al-Sholih, dikutip dalam buku pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir, mendefinisikan bahwa tafsir al-isyari ini adalah tafsir yang mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Jadi, tafsir al-isyari ini adalah suatu tafsir di mana mufassir berpendapat dengan makna lain tidak sebagai yang tersurat dalam Al-Quran, tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu pada bab 10 membahas mengenai tafsir tahlili. Dalam tafsir ini menggunakan metode yaitu berusaha untuk menerangkan arti ayat Al-Quran dari berbagai seginya. Berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, sunnahnya, sebab turunnya, dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat para mufasir terdahulu yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan. Dan lalu pada bab ke-11 dalam tafsir wal mufasirun ini membahas mengenai tafsir sufi. Tafsir sufi atau dikenal dengan tafsir isyari. Nah, secara etimologis berarti memberi isyarat atau petunjuk. Jadi, tafsir isyari ini adalah sebuah penafsiran Al-Quran yang diberikan sesuai dengan isyarat atau petunjuk yang diterima oleh mufasirnya melalui ilham. Para ahli tasawuf inilah yang banyak menafsirkan Al-Quran melalui isyarat yang mereka terima. Itulah mengapa tafsir isyari disebut juga tafsir sufi. Nah, teman-teman, itulah macam-macam tafsir yang dibahas dalam buku tafsir wal mufasirun ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang menjadi pembahasannya, seperti kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tafsir, corak tafsirnya seperti apa. Jadi, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mempelajarinya melalui buku tafsir wal mufasirun ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan dijadikan pembelajaran, serta kita praktekkan juga di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekian review buku yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah and keep istiqomah.